perubahan, menghadirkan kesetaraan, menghadirkan keadilan. Kita ingin membangun Indonesia dengan lebih cepat. Kekayaan Indonesia akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Selamat malam pemirsa, 3 pasang capres-cawapres telah mendaftar ke KPU. Walau tidak ada calon yang berlatar belakang ekonomi, namun bidang ekonomi tampaknya mendominasi visi dan misi mereka. Ada calon yang mengusung jargon melanjutkan dan ada juga yang mengangkat jargon perubahan. Walau berbeda istilah, namun semuanya bermuara pada titik yang sama, yaitu memperjuangkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. Lalu apa saja yang membedakan visi misi ekonomi para bakal calon presiden dan bagaimana juga mereka mewujudkannya ketika kelak terpilih? Bersama saya pemirsa Leonard Samosir, inilah Economic Challenges dalam episode menjual jargon-jargon ekonomi. Gagasan dasarnya adalah perubahan, menghadirkan kesetaraan, menghadirkan keadilan. Kita ingin membangun Indonesia dengan lebih cepat. Kekayaan Indonesia akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya pemirsa, sebelum kita mulai dialog pada malam ini, kita lihat dulu beberapa data berikut ini. Kita mengetahui bahwa sampai saat ini ada 3 pasang bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang diusung oleh sekian partai. Ada Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Prabowo Subianto, Gibran Rakebuming Raka, dan ini adalah partai-partai yang mengusungnya. Kita melihat berikutnya bahwa ada visi Anies Muhaimin yang diwujudkan atau ingin mewujudkan Indonesia adil, makmur untuk semua. Ada 143 halaman yang sudah diterima dan itu mencakup ada 8 misi yang disebut 8 jalan perubahan. Visi ini diterjemahkan menjadi beberapa misi ekonomi pasangan Anies Muhaimin, yaitu yang pertama antara lain adalah memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah dengan kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air. Kemudian juga ada mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja, upah berkeadilan, kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, dan mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan tumbuh di kancah global. Kemudian juga ada misi mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang. Juga ada misi membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan, dan saling memajukan. Kita lihat visi Ganjar Mahfud, menuju Indonesia unggul, gerak cepat, mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Ini ada 63 halaman yang sudah kita dapat, mencakup 8 misi yang diberi judul 8 gerak cepat Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dan visi ini diterjemahkan dalam beberapa misi, kami kutip beberapa, yaitu antara lain mempercepat pembangunan manusia Indonesia yang unggul, yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian, mempercepat pembangunan ekonomi berdikari yang berbasis pengetahuan dan nilai tambah, mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi, mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan lewat ekonomi hijau dan ekonomi biru. Pasangan berikut adalah pasangan Prabowo Gibran dan visinya adalah bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045. Ada 88 halaman yang menjelaskan visi dan misi, dan 8 visi ini diberi judul 8 misi Astacita. Dan visi ini kemudian diterjemahkan dalam misi ekonomi pasangan Prabowo Gibran. Ada beberapa yang kami kutip, antara lain adalah memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Kemudian juga ada meningkatkan pembangunan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, juga mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Lalu kita juga melihat ada misi melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Lalu ada juga misi membangun dari desa, dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pertanyaannya adalah, apa yang paling diprioritaskan dari 3 pasangan ini, dan kita akan membedahnya dalam Economic Challenges malam ini.
Kami membawa gagasan perubahan untuk dirasakan pada keluarga-keluarga di Indonesia. Kita menginginkan agar kebutuhan pokok menjadi terjangkau. Di sisi lain, para petani hidupnya lebih sejahtera. Para peternak hidupnya lebih sejahtera. Para nelayan hidupnya lebih sejahtera. Kita ingin membangun Indonesia dengan lebih cepat, ya, dan kita ingin apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan hari ini baik kita teruskan. Yang kurang baik kita perbaiki. Ada banyak isu, mulai dari transisi energi, hilirisasi yang mesti kita tuntaskan. Kita menghadapi titik di mana kita bisa bangkit menuju Indonesia yang hebat, Indonesia yang bebas dari kemiskinan. Dan pemirsa, telah hadir malam ini 3 orang narasumber yang akan menjelaskan visi dan misi bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden ke depan. Yang pertama adalah juru bicara pasangan Anies Muhaimin, Sudirman Said. Pak Sudirman, selamat malam. Selamat malam, Mas. Kemudian Dewan Pakar dari TPN Ganjar Mahfud, Peter Abdullah. Pak Peter, selamat malam. Selamat malam. Dan juga telah hadir tim pakar TKN Prabowo Gibran, Derajat Wibowo. Pak Derajat, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Baik, Kabar. kita akan langsung mencari tahu. Saya langsung ingin bertanya ke Pak Sudirman Said. Pak Sudirman, 8 jalan perubahan. Ya. Ini orang-orang banyak mencari tahu perubahan ini apakah dari yang tadinya hitam menjadi putih, menjadi berubah sama sekali, atau seperti apa persisnya dalam visi ekonominya, Pak Sudirman? Iya, terima kasih. Jadi pada waktu proses menyusun visi misi itu, Pak Anies memberikan satu direction atau arah bahwa buatlah 4 lajur matrik. Oke. Lajur pertama adalah kebijakan atau program yang sudah baik dan harus dilanjutkan. Yang kedua adalah yang perlu perbaikan. Yang ketiga, yang memang memerlukan koreksi cukup mendasar. Dan yang keempat adalah tawaran kita yang baru gitu. Jadi, nah ini menjelaskan bahwa yang namanya perubahan itu bukan berarti yang sekarang dibongkar atau ditinggalkan. Dirombak total, bukan tapi begitu ya? Perbaikan itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kata yang punya konotasi baik, konotasi positif. Artinya bisa penyempurnaan, bisa perbaikan inkremental, bisa perbaikan mendasar. Nah karena itu kalau dilihat tadi rumusan visi misinya, betul-betul orientasi kita itu ingin menghadirkan kebaruan. Apa sih masalah paling mendasar dari kita? Semua bicara mengenai keadilan. Oke. Dan itu sering diucapkan oleh Pak Anies maupun Pak Muhaimin. Keadilan itu memang rasa, tapi yang menimbulkan adalah soal kehidupan ekonomi, soal penegakan hukum, soal perlakuan yang setara, soal kebebasan berbicara, itu mewarnai semuanya. Dan kalau dalam urusan ekonomi maka kita ingin betul-betul mengangkat yang 40% paling bawah. Karena itu kalau dilihat 8 jalan itu kita punya 4 kategori perhatian tuh. 1, perhatian pada manusia, artinya harus sehat, harus berdaya, harus cerdas gitu. Yang kedua, perhatian pada ruang hidup, pada lingkungan ya, pada ekologi. Yang ketiga, perhatian pada hubungan antar manusia, sosial, cohesion segala macam. Dan yang keempat adalah soal institusi, termasuk di dalamnya ada bagaimana peran kita dalam peran-peran global dan juga geopolitik. Baik, Pak Sudirman, berarti dari sekian misi ya, yang akan diusahakan kalau nanti terpilih, untuk tercapai itu misi yang mana yang paling prioritas dari sekian misi itu? Kalau 8 misi itu kan sebetulnya cakupannya komprehensif. Jadi kita tidak bisa mengatakan yang satu lebih penting. Jadi tadi aspek ekonominya ada, aspek hukum ada, aspek budaya juga ada, sampai pada aspek yang kaitannya dengan pertahanan, keamanan, dan peran global kita. Jadi semuanya baik, semuanya penting maksud saya. Tinggal nanti portfolio itu ditata bagaimana dalam pekerjaan ke depan. Terima kasih Pak Sudirman. Pak Peter, tadi kita lihat bahwa misi Ganjar Mahfud banyak sekali diawali dengan kata mempercepat. Itu artinya apakah yang sekarang kurang cepat? Atau seperti apa? Kenapa kemudian semuanya itu diawali dengan mempercepat, mempercepat, mempercepat? Ya,
Pertama saya ingin koreksi dulu tadi, saya disebut sebagai anggota Dewan Pakar. Oh, Saya di sini hadir sebagai relawannya Pak Ganjar. baik. Relawan Ganjar Mahfud ya? Ganjar Mahfud. Oke, kita bukan koreksi. sebagai anggota Dewan Pakar. Baik, baik. Ya, konotasi kata dari mempercepat artinya yang lalu belum cukup cepat. Yang lalu atau yang sekarang, Pak? Ya, sekarang. Yang sekarang ya? Ya, kita kan ingin menggantikan yang sekarang. Oke. Berarti anggap yang lalu. Baik, ya. baik. Nah, kenapa kita mengatakan itu kita belum cukup cepat? Karena sebenarnya kita sudah terlambat. Ya. Kita sudah terlambat untuk memenuhi janji kemerdekaan kita, yaitu mensejahterakan, ya, secara adil, ya, dan berkelanjutan. Oke. Ya, itu yang kita rasakan belum cukup cepat. Indikasinya gampang. Indikasinya adalah di mana pertumbuhan ekonomi kita yang tidak optimal, ya, tidak sesuai dengan potensi kita. Oke. Ya, dan oleh karena itu untuk mensejahterakan itu kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang cukup, yang tinggi, ya, dan kemudian dengan pertumbuhan yang cukup yang lebih tinggi itu kita bisa melakukan percepatan, ya, mencapai apa yang sudah dijadikan menjadi cita-cita kita bersama, yaitu masyarakat yang lebih sejahtera, yang lebih adil. Pertanyaan yang sama dengan Pak Sudirman tadi, Pak Peter, dari sekian misi yang akan dibawa Ganjar Mahfud, itu yang mana yang paling harus dipercepat? Karena kan tadi semuanya mempercepat. Yang mana yang paling harus dipercepat? Kereta cepat. Kereta cepat. Kereta cepat. Jangan ke situ Pak Derajat. Jadi kalau kita lihat ya, dari yang selama ini terjadi, ya, yang utamanya kan seringkali kita bicarakan bahwa Pak Jokowi sudah membangun infrastruktur, ya, sudah membangun infrastruktur demikian masifnya, tetapi kenapa tidak bisa cepat? Ya. Nah, masalahnya adalah kita memiliki banyak sekali permasalahan ekonomi atau penyakit ekonomi yang selama ini selalu hanya jadi pembicaraan, tapi tidak pernah kita selesaikan secara tuntas. Nah, itu kemudian menciptakan permasalahan di ekonomi yang indikatornya sederhana, yaitu tidak efisiennya perekonomian kita. Nah, sumber dari itu salah satu penyakitnya adalah penyakit di korupsi, ya, KKN, dan kemudian termasuk juga suku bunga tinggi, anomali di dalam sistem keuangan kita, dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang harus ditata, ya, diperbaiki, agar supaya kita punya modal untuk melakukan percepatan. Dan ini termasuk tertuang di dalam 8 percepatan tadi. Nah, yang artinya yang paling perlu kita lakukan percepatan adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah penyakit ekonomi tersebut. Utamanya adalah penegakan hukum. Hukum ya? Ya, hukum. Menarik ini. Yang nomor 1 sebenarnya adalah SDM. Yang kedua kemudian adalah hukum. Jadi SDM yang harus kita perbaiki, kita bangun, dan kemudian kita harus menegakkan penegakan hukum. Terima kasih Pak Peter. Pak Derajat, kalau melihat tadi satu misi yang saya ingat, Prabowo Gibran adalah meningkatkan ketahanan. Apakah mungkin karena Pak Prabowo sekarang adalah Menteri Pertahanan, saya tidak tahu. Tapi intinya adalah apa yang membuat atau yang akan berbeda dengan yang diusung oleh dua pasangan yang lain? Ya, yang berbeda. Yang pertama, saya senang sekali karena tempatnya Mas Anies itu 8 jalan perubahan. Mas Ganjar 8 jalan cepat, kita 8 Astacita, karena memang ini isyarat untuk 08. Tidak boleh kampanye, Nggak kampanye, ini joke. Ini disclaimer dulu. Biar nggak tegang. Iya, silakan. Jadi yang akan saya sampaikan ini bukan jargon, kalau judulnya jargon. Yang kita sampaikan adalah betul-betul konsep yang realistis yang bisa dijalankan. Nah, Bang Leo menanyakan apa yang berbeda. Jadi kami berangkat dari tantangan yang kita hadapi. Salah satu tantangan itu bonus demografi kita. Itu waktunya hanya 13 tahun kita sisa waktu. Kalau tidak, kita nggak cepat memanfaatkan, itu kita akan menjadi negara yang keburu tua sebelum kaya. Ya. Dan yang sering dilupakan orang itu 2/3 dari penduduk usia produktif kita umur 15 sampai 64 tahun itu adalah generasi milenial dan Gen Z.
generasi Z, 2/3. Dan ini perlu perhatian khusus. Anak muda ya? Anak muda. Oke. Nah ini kita berikan perhatian khusus, program-program khusus di situ. Yang kemarin disampaikan Mas Gibran itu adalah kredit startup untuk milenial, kemudian kita juga ada perumahan untuk anak-anak muda dan sebagainya. Nanti rincinya bisa kita bahas. Yeah. Nah, banyak hal yang membedakan kami dengan dua teman-teman, dua pasangan ini, kawan-kawan kami semua ya. Tapi salah satunya adalah kita menyadari program-program ekonomi yang ditawarkan oleh capres, siapapun capresnya, itu seringkali membutuhkan biaya besar. Oke. Dan sepanjang yang saya baca, mungkin saya salah, tolong dikoreksi Mas Dirman dan Mas Peter, itu kami itu yang satu-satunya yang mencanangkan transformasi total di bidang penerimaan negara. Transformasi dari sisi institutional reformnya, yaitu kita mencanangkan akan membentuk badan penerimaan negara. Baik. Transformasi dari sisi SDM-nya di dalam penerimaan negara, kemudian transformasi dari sisi sumber-sumber penerimaan negara yang bisa digali. Karena apa? Karena semua program itu kalau tidak ada costingnya, tidak ada biayanya, maka orang akan bilang itu omong doang. Nah kita sudah siapkan itu semua, nanti silahkan akan digali. Kita sudah siapkan sumber-sumber apa yang bisa kita cari, kemudian program-programnya apa, dan program-programnya betul-betul langsung to the heart, langsung to the point, langsung kena ke masyarakat. Terima kasih Pak Derajat. Pertanyaannya pemirsa adalah apakah kemudian semua visi misi ini bisa mendorong ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik daripada sekarang? Karena kondisi global juga tidak terlalu menguntungkan. Tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Saya ingin langsung bertanya ke Pak Peter. Pak Peter, pertumbuhan ekonomi pasangan Ganjar Mahfud menargetkan 7% 2024-2029. Padahal pemerintahan sekarang saja 9 tahun, hampir 10 tahun, tadinya mau 7% juga, tidak sampai juga. Tidak terlalu optimistik? Ya kalau kita hitung mundur lagi 20 tahun, selama SBY juga nggak nyampe 7%. Oh iya. Tapi begini ya. Siapa yang tidak percaya kalau kita punya semua syarat untuk tumbuh bahkan lebih dari 7%? Kita punya semua syarat itu. Tetapi semua syarat itu, kalau kita penyakit-penyakit ekonomi kita tidak pernah kita selesaikan, mirip kita analogikan seorang atlet lari yang sedang sakit, disuruh lari. Walaupun dia punya potensi untuk lari 100 km per jam, kalau dia lagi sakit, lemah juga. Dia lemah juga. Penyakit apa yang paling kronis, Pak? Nah, penyakit yang paling kronis yang sudah saya sebutkan tadi. Hukum. Penyakit kita adalah, ini udah ada di semua benak kita. Penyakit utama kita adalah korupsi. Korupsi itu menggerogoti sampai ke sendi-sendi, semua sendi perekonomian kita. Dan itu yang membuat kita benar-benar nggak bisa bergerak. Jadi 7% akan bisa tercapai? Kalau korupsi itu kita selesaikan, insya Allah 7% bisa selesai. Dan ada satu lagi, yang utama lagi penyakit ekonomi kita, yaitu suku bunga tinggi. Suku bunga tinggi itu kan sebenarnya menjadi penyebab banyak hal. Kita tidak bisa, investasi kita tidak bisa optimal, konsumsi kita tidak bisa optimal, semua menjadi masalah di dalam perekonomian kita. Pak Derajat, Prabowo Gibran 6-7%, mirip-mirip dengan Ganjar Mahfud, sama optimisnya atau mencontek sebelahnya atau bagaimana? Enggak, kami lebih realistis, 6-7%. 6 itu kita akan mengoreksi berbagai kelembaban birokrasi, ya. Banyak program Pak Jokowi yang bagus-bagus, itu Pak Jokowi juga sudah mencoba mendobrak birokrasi, tapi ada kelembaban birokrasi yang membuat SK itu lama sekali diteken dan sebagainya. Nah itu akan kita coba berbauri. Termasuk mengurangi ASN? Enggak sampai ke sana. Dan kemudian kita juga punya program yang namanya program hasil terbaik cepat, PHTC. Yang Pak Prabowo sering sampaikan itu pemberian susu maupun makan gratis kemudian pembangunan perumahan kita targetkan 25 rumah per desa, kemudian 500.000 di perkotaan untuk yang rumah rumah landed house, kemudian yang rumah vertikal juga 500.000 unit. Jadi semua yang kira-kira bergerak untuk mempercepat pertumbuhan dari sisi pengeluaran itu kita dorong semuanya. Jadi 6-7% bisa dicapai?
diskusi internal kita startnya di 6%. Oke. Kita startnya di 6%. Baik. Jadi dengan berbagai PHTC tadi, Ya. insya Allah 6 kita bisa sampai 7 capai. ya. Pak Sudirman, Anies Mohaimin 5,5 sampai 6,5. Ya. Ini agak tidak terlalu optimistis atau seperti apa? Angka itu kan sesuatu yang nggak bisa dimanipulasi ya. Kalau kualitatif kita bisa berbunga-bunga lah. Jadi kita mulai dengan landasan yang realistis. Karena begini, kita hanya melampaui 7% ketika zaman Orde Baru. Ketika itu politiknya sangat tersentral sehingga efektivitas government itu lebih tinggi begitu ya. Yang kedua, korupsinya tidak ada korupsi tapi tidak segila sekarang gitu. Nah, yang ketiga juga peranata institusi kayak governance, peraturan-peraturan yang melingkupi ekonomi itu tidak kacau balau seperti sekarang. Nah, karena itu kita ingin mulai dengan 5,5%, tapi terus naik menuju ke 6,5%. Dan lebih baik kita menjaga pertumbuhan yang berkualitas daripada tumbuhnya luar biasa, tapi kemudian meninggalkan yang lain. Contohnya nih, yang ekstrim di Halmahera Selatan tuh, ada satu wilayah yang sangat tinggi pertumbuhannya, tapi sebetulnya lingkungannya tidak bawa. Nah, karena itu salah satu yang mau kita dorong adalah memperbanyak pusat-pusat pertumbuhan. Jadi pertumbuhan ekonomi baru. Betul. Jadi dengan begitu bisa lebih nyebar dan sejalan dengan politik desentralisme. Gitu. Baik, karena Pak Sudirman sudah mengatakan hilirisasi ya tentunya. Kita akan membahas nanti apakah Indonesia punya kemampuan untuk mewujudkan industri sebagai calon negara maju. Tetap bersama kami Economic Challenges, segera kembali. Kami ingin ada kesetaraan kesempatan. Kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik lewat pendidikan. Ada problem politik pangan yang mesti kita pegang kedaulatannya, tapi di ujung sana ada fakir, miskin, anak terlantar, dan mereka yang harus punya akses lebih banyak untuk dilakukan. Kita bisa bangkit menuju Indonesia yang hebat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Kita akan lanjutkan bagaimana kita mencari tahu apa program ekonomi dari 3 pasangan calon presiden, bakal calon presiden karena belum ditetapkan KPU. Saya ingin langsung ke Mas Derajat. Kalau hilirisasi, itu kan disebut-sebut menaikkan nilai tambah. Tapi ada orang yang mengkritik bahwa hilirisasinya ini masih tahap awal sekali. Pasangan yang Anda usung ini apakah kemudian akan melanjutkan, memperluasnya lagi, atau seperti apa terkait hilirisasi? Ya, melanjutkan dan memperluas, lebih mempercepat lagi untuk hilirisasi, karena memang kalau kita pengen menjadi negara maju, itu kita mau tidak mau memang harus masuk ke industri hilir. Oke. Ya, kalau tidak ya jualannya itu akan sangat rendah sekali. Saya beri contoh aja kalau misalkan kayu, ya, kalau dijual dalam bentuk kayu, pulp and paper, atau kemudian dijual dalam bentuk fashion, ya gini, kayu itu bisa dijadikan ini loh, bahan baju. Itu nilainya dalam bentuk fashion itu bisa 2-3 kali lipat. Jadi untuk supaya bisa seperti itu, mau tidak mau kita harus ada teknologi, harus ada perubahan SDM, kita harus ada kebijakan industri yang komprehensif, harus ada kebijakan yang pro inovasi dan sebagainya. Jadi hilirisasi jangan hanya dilihat dari kehilirnya saja, tapi itu adalah satu gerak menyeluruh dari berbagai elemen untuk kita betul-betul bisa menaikkan nilai tambah, dan tidak ada satupun negara maju itu yang tidak punya industri hilir yang kuat. Ya. Yang akan difokuskan nanti tetap hilirisasi barang tambang seperti yang sekarang kita lihat banyak terjadi, atau memang juga akan merambah bahan-bahan lain, komoditas? Tambang itu kan untuk awal ya. Jadi kadang kita memang bangsa kita ini kadang
terlalu instan, pingin segala sesuatu cepat selesai, cepat jadi gitu ya. Itu harus kita mulai di tambang. Pak Harto dulu sebenarnya yang memulai di kayu dulu, ya. Tapi kayu itu masih bisa banyak lagi. Kemudian sawit, sawit itu pohon industrinya puluhan itu. Itu bisa kita dorong ya. Dan kebetulan saya juga pernah meriset itu ada beberapa ada puluhan komoditas yang berpotensi untuk dilakukan hilirisasi. Tentu harus bertahap. Baik, Pak Peter, kalau Pak Derajat bilang hilirisasi akan diperluas, kalau pasangan yang Anda berikan masukan, kan Anda relawan kan ya Pak Peter, itu apakah juga akan melanjutkan program hilirisasi dan juga diperluas? Ya, sebenarnya kalau di dalam programnya Ganjar tidak kita sebut sebagai hilirisasi, tetapi hilirisasi menjadi bagian dari salah satu misinya Ganjar Mahfud, yaitu di dalam misi percepatan pembangunan perekonomian yang berdikari. Yang berdikari dalam rangka untuk menciptakan nilai tambah dan didasarkan pada sumber daya yang kita miliki. Jadi salah satu sumber daya yang kita miliki adalah kelebihan kita, potensi kita adalah di tambang. Tetapi kan tidak hanya itu, tetapi juga kita tahu bahwasanya kita memiliki kekayaan laut, ya kita punya kekayaan hutan, ya, dan kita banyak sekali potensi-potensi lain. Dan tidak hanya hilirisasi, ya. Untuk membangun industri kita juga harus membangun hulu. Ya, karena banyak sekali kita tahu salah satu kelemahan di dalam current account kita adalah kita banyak sekali mengimpor barang-barang modal. Kita banyak sekali mengimpor barang-barang bahan baku. Ya, dan ini juga harus kita bangun. Jadi yang dimaksud dengan hilirisasi adalah bagian dari kita membangun industri, baik dari hulu maupun sampai hilir. Jadi dan fokusnya dan itu dalam rangka untuk menciptakan perekonomian kita yang berdikari. Titik tekannya itu nanti di hilirisasinya, Pak Peter, atau di industrialisasinya? Karena kan banyak orang mengatakan industri kita nih sedang menyusut nih. Ya, tekanan kita adalah perekonomian yang berdikari, dan salah satunya ada di sektor industri. Dan untuk di industri memang benar sekali kita harus membangun kembali industri yang selama ini kan sudah sangat menurun. Itu harus kita bangun kembali dengan cara apa? Kita membangun industri hulunya dan kita membangun juga industri hilirnya berdasarkan pada sumber daya yang kita miliki. Terima kasih. Pak Sudirman, Anies Baswedan pernah menyebut konsep reindustrialisasi, yaitu mengolah barang mentah jadi barang setengah jadi atau jadi di dalam negeri. Ini bedanya dengan hilirisasi yang sekarang sedang dijalankan pemerintahan saat ini apa, Pak Sudirman? Jadi address kita terhadap praktek sekarang hilirisasi itu adalah satu, terkesan hanya fokus pada urusan mineral ya. Kemudian tadi tidak tuntas sampai ke ujung. Misalnya nikel itu tidak cukup hanya ferronikel, tapi juga sampai kepada stainless steel sampai pada produk-produk ikutannya. Barang jadinya. Karena itu kita ingin mengusung atau mendorong soal sebetulnya tidak bisa dikatakan reindustrialisasi karena kita kan belum sampai ke sana. Tapi ingin dorong supaya pertama ada perluasan cakupan, yang kedua mungkin aspek-aspek lain tuh kita utamakan. Misalnya begini. Di bidang energi itu sebenarnya bisa luas sekali tuh lapangannya, dari mulai oil and gas, kemudian jadilah BBM, jadilah petrokimia, terus sampai ke produk ikutannya. Sampai turunan-turunan. Atau dalam urusan pangan, misalnya sawit nih, kelapa sawit. Kelapa sawit itu kan sekarang kita olah menjadi namanya palm crude oil kan? PKO. Kemudian sebetulnya ikutan dari itu adalah banyak sekali ke belakang. Begitupun dalam soal-soal pangan lah. Pangan itu post harvest kita sangat lemah karena seperti pasca panen. Jadi hanya dipanen kemudian diperjualbelikan begitu. Nah, ingin kita dorong karena apa? Kita itu sebetulnya negara yang terus-menerus tumbuh, pasarnya begitu terbuka. Nah, ini tinggal soal rejim kita mau kemana nih? Mau rejim produksi, perluas manufaktur, atau terus-menerus impor. Nah, impor ini memang tidak lepas dari urusan-urusan namanya rente ekonomi kan, ekonomi rente. Jadi kita ingin mendorong atau menggeser itu, bahwa kita sama-sama sebagai bangsa itu betul-betul berniat untuk meningkatkan kapasitas nasional dengan cara meningkatkan tadi manufaktur kapasiti dan juga akhirnya dalam tema industrialisasi tadi. Pak Sudirman, terima kasih. Pak Derajat, kalau bicara hilirisasi sekarang orang melihat kerjasama internasional atau bilateral Indonesia dan negara asing yang menjadi investor
itu katanya ya banyak menguntungkan partner Indonesia, bukan Indonesianya. Kalau pasangan yang Anda usung akan mengadres itu atau menolak, mengatakan bahwa Indonesia jauh lebih untung loh dalam hilirisasi sekarang. Bagaimana Pak Derajat? Ya, argumen yang mengatakan bahwa kita tidak banyak memperoleh keuntungan itu juga kurang tepat ya. Jadi saya rasa hitung-hitungannya itu harus lebih komprehensif. Kemudian ada modelnya, perhitungan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya, sehingga akan kelihatan. Gitu. Tentu setiap kebijakan itu kita harus memprioritaskan maksimum benefits untuk Indonesia. Dan itu udah otomatis itu. Dan ya tentu nanti kalau misalkan ada beberapa hal yang dirasakan masih kurang, misalkan tadi Mas Dirman mengatakan terlalu fokus di mineral misalkan ya memang startnya di situ. Sawit saya setuju itu kita harus ke hilirnya CPO ya, crude palm oil ya. Hilirnya itu bisa ke berbagai macam, mulai dari makanan, es krim, segala macam ya. Kemudian juga kita punya kekuatan di kayu ya. Jadi semuanya yang untuk memaksimumkan kepentingan negara kita. Dan satu hal yang krusial di dalam mendorong hilirisasi itu kita juga harus selalu mempertimbangkan kelestarian ya. Karena dunia ini sekarang bergeser ke arah yang pro untuk mitigasi climate change ya, green economy. Jadi kita harus mempertimbangkan itu dan itu harus inherent di dalam semua program. Ya. Pak Peter, kerjasama hilirisasi ini kan kita harus sebut ya bahwa saat ini banyak untuk nikel dan barang tambang lain kerjasama dengan Tiongkok. Dan itu yang beberapa orang mengatakan Tiongkok itu lebih banyak diuntungkan katanya. Kalau Ganjar menjadi presiden, itu akan dilanjutkan atau akan benar-benar dikritisi? Ya, tentunya kita akan melakukan evaluasi. Ya, karena bagaimanapun ini kan bentuk hilirisasi. Untuk hilirisasi di tambang, saya kira Mbak Dirman yang sangat tahu ini. Untuk hilirisasi di tambang itu memang membutuhkan modal yang sangat besar. Ya. Tetapi seperti saya sampaikan, hilirisasi kita yang kita lakukan adalah bagian dari misi kita untuk melakukan proses pembangunan perekonomian yang berdikari. Artinya kan kita tidak hanya semata pada hilirisasi dan tidak hanya semata pada hilirisasi pertambangan. Yang akan kita lakukan adalah lebih luas dari itu, sebuah perekonomian yang berdikari, yang artinya kita akan juga menyentuh sektor-sektor lain yang belum tentu kita akan bergantung kepada pada negara tertentu. Kita juga tidak akan bergantung karena namanya juga berdikari. Kita juga tidak akan bergantung kepada negara investor-investor yang pegang uang. Ini yang akan kita evaluasi. Akan membuka semua opsi berarti? Kita akan membuka semua opsi dalam rangka untuk membangun perekonomian yang berdikari. Baik, Pak Sudirman, pemerintahan saat ini fokus infrastruktur dan soal hilirisasi kaitannya dengan industri itu menjadi pertanyaan. Hilirisasi ANSIH sendiri yang tadi Pak Sudirman katakan, bagaimana dengan industri nanti? Kalau Anies menjadi presiden, apakah industri ini akan ditekankan supaya Indonesia Emas 2045 negara maju itu bukan hanya mimpi, Pak Sudirman? Saya ingin menyoroti sedikit soal tenaga kerja ya. Sekarang ini pekerja informal kita mencapai 60% dan itu terlalu besar. Informal ya? Terlalu banyak warga yang sangat rentan. Gitu. Pekerja informal itu begitu dia sakit sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Income yang nggak dapat, perlindungan nggak ada. Nah karena itu kita harus mendorong industri yang serapan tenaga kerjanya itu tinggi. Nah sekarang ini kenaikan industri ekstraktif itu tinggi sekali, padahal hanya menyerap tenaga kerja 1-4%. Sementara industri-industri pangan, industri pertanian, perkebunan yang serapannya cukup besar sampai 44% itu mengalami penurunan. Nah kita mesti kembalikan itu karena sebetulnya potensi kita ke arah sana itu besar. Betul bahwa kita harus memanfaatkan teknologi ya. Tapi sebetulnya kalau kita bisa arahkan pada tadi pertanian, perkebunan, pangan, produk yang merupakan kebutuhan dasar dari rakyat, sudahlah memang kita bisa swasembada pada waktunya. Tapi juga serapan tenaga kerjanya menjadi lebih besar dan itu akan membuat kekuatan ekonomi kita lebih merata. Kalau yang tumbuh industri yang heavy capital tadi, capital intensif,
ya memang tumbuh, pertumbuhannya tinggi, tapi sebetulnya yang ditinggal tuh begitu banyak. Oke. Nah itu yang akan menjadi orientasi baru apabila nanti Pak Anies dan Pak Muhaimin diberi mandat oleh rakyat. Terima kasih Pak Sudirman. Indonesia Emas 2045 pemirsa itu menjadi target yang ingin dicapai. Tapi pertanyaannya adalah dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia saat ini itu masuk akal atau tidak? Tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Saya ingin langsung bertanya ke Pak Derajat. Kalau bicara Indonesia Emas 2045, sekarang 2023, itu hanya sekitar 22 tahun. Kalau Prabowo Gibran, apa yang akan dilakukan dengan target Indonesia Emas 2045 itu? Ya, kita kan kalau bicara soal untuk perbaikan SDM ya, itu dimulai dari anak-anak. Makanya program kami, program andalannya, salah satu program andalannya Pak Prabowo itu adalah pemberian makan gratis dan susu, karena memang itu akan berpengaruh terhadap tinggi, terhadap intelektualitas dan sebagainya. Kemudian juga kita juga ada kartu anak sehat ya, untuk supaya anak-anak kita lebih sehat ya. Kemudian juga tentu program untuk pendidikan, untuk kesehatan, karena kalau tidak ya seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bonus demografi ini malah akan jadi beban demografi. Nah, makanya kita juga dorong ekonomi digital, karena kita melihat banyak talents di anak-anak generasi milenial itu, talents untuk bikin animasi dan sebagainya, itu kan sampai laku di Hollywood dan sebagainya. Dan kita juga menyiapkan program pajak yang kondusif bagi mereka. Mudah-mudahan nanti ekosistem bagi generasi Z dan generasi milenial ini, betul-betul siap, sehingga nanti pada tahun 2045 mereka betul-betul jadi generasi unggulan. Ya mudah-mudahan kita masih cukup umur untuk melihatnya ya, tapi kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita menyiapkan anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk menghadapi tahun 2045 dengan bekal itu, karena nggak mungkin Indonesia terlalu mengandalkan sumber daya alam lagi. Ya, nggak mungkin Indonesia terlalu mengandalkan populasi yang besar tapi skillnya kurang. Sehingga kita harus dorong itu skill. Kita harus dorong research, kita harus dorong inovasi, dan di program Prabowo Gibran itu sudah rinci ada apa yang untuk riset, untuk inovasi, anggarannya, peningkatan anggaran untuk riset dan inovasi itu sudah ada. Jadi fokus juga ya. Semuanya sudah kita siapkan. Terima kasih, Pak Peter. Karena misi Ganjar Mahfud ini kan banyak mempercepat. Secara ilmu fisika saja kan akselerasi itu butuh energi lebih ya Pak Sudirman ya. Bagaimana kemudian percepatan ini dikaitkan dengan Indonesia Emas 2045? Apakah kita akan bisa mencapai, atau memang melihat fakta yang ada 2045-nya dimundurkan lah? Bagaimana Pak Peter? Ya, pertama tema kita Indonesia unggul tadi, bukan Indonesia Emas. Indonesia unggul. Oke. Indonesia Emas itu Prabowo Gibran. Oke. Indonesia Emas programnya Pak Prabowo. Ini condongnya ini kan target bangsa ini bersama, Indonesia Emas 2045. Itu dokumen Bappenas sebetulnya. Itu dia, dari pemerintahan yang sekarang berjalan loh Pak Peter. Bagaimana Pak? Ini ada sinyal dari Bang Leo. Tidak ada. Silakan Pak Peter. Jadi gini, ya, kita kan tahu bahwasanya memang modal dasar di dalam kita melakukan pembangunan ekonomi itu adalah manusianya. Sumber daya manusia. Manusia itu yang menggerakkan. Manusia itu yang akan menggerakkan mesin ekonomi ini. Jadi unsur manusianya harus kita bangun terlebih dahulu, dan itu memang harus ada percepatan untuk itu. Karena kalau kita biarkan sementara ini kan ya kita biarkan manusia SDM kita yang disebutkan sebagian besar, walaupun kita akui juga bahwasanya banyak sekali anak-anak kita, Gen Z kita, millennials kita yang memiliki potensi besar. Banyak champions juga. Tapi kita tahu juga dari pendidikan, ya, di mana kita struktur pendidikan kita banyak sekali yang belum mendapatkan kesempatan mendapatkan pendidikan tinggi. Nah inilah yang harus kita melakukan percepatan di pendidikan, percepatan di pelatihan, dan percepatan juga untuk bagaimana
mereka juga mendapatkan akses kepada pekerjaan. Yeah. Ini unsur dari SDM ini yang menjadi komponen utama di dalam kita melakukan percepatan di bidang-bidang lainnya. Ya. Baik, Pak Sudirman, kita kan tahu sekarang Kementerian Keuangan tuh punya LPDP kan Pak, dan itu mengirimkan anak-anak bangsa untuk belajar di sekolah-sekolah unggulan. Harapannya adalah untuk mempercepat pembangunan menuju 2045. Saya tidak sebut emas atau unggul ya Bapak-Bapak ya. Nah pertanyaannya adalah kalau kemudian Anies menjadi presiden, bagaimana mencapai target Indonesia maju atau Indonesia negara maju 2045 itu? Iya. Konstitusi mengatakan Indonesia ini berdiri untuk memajukan kesejahteraan umum, Ya. mencerdaskan kehidupan bangsa kan. Jadi yang harus sejahtera itu bukan orang per orang tapi umum. Gitu. Jadi kita ingin membuat, makanya disebut tadi kesetaraan ya. Yang harus cerdas itu bukan orang per orang tapi bangsa ini mesti cerdas. Nah karena itu dalam pembukaan visi misi ada satu filosofi di mana kalau kita tarik garis ke belakang, 1928 itu satu bangsa, 1945 satu negara, 1950 ketika ada mosi integral 1 NKRI, 1957 satu wilayah, dan kita ingin yang namanya satu kemakmuran. Nah, bagaimana mencapai ke sana? Yeah. Menurut saya uang kita cukup. Sumber daya manusia kita tadi dikirimkan beribu-ribu orang ya, dan insya Allah akan diteruskan. Yang kurang tuh barangkali leadership sama budi pekerti gitu. Budi pekerti. Jadi kita ingin kembalikan pemimpin itu menjalankan fungsi keteladanan, karena itu yang kita hilang. Sebetulnya kalau kita itu punya pemimpin yang punya values yang baik, gitu, tadi ribuan orang sarjana yang telah dikirim itu akan bisa dimanfaatkan dengan baik. Tapi sebaliknya, kalau value-nya korup gitu, manipulatif, sangat selfish, sangat memikirkan diri sendiri, Sirna juga. itu menjadi sia-sia. Nah, karena itu mencapai ke sana memang harus serius membenahi nilai-nilai. Nah, misalnya dalam soal keterampilan itu vokasi akan menjadi prioritas. Yeah. Yang kedua, bagaimana kita memanfaatkan tacit knowledge itu yang sudah dimiliki oleh semua banyak orang menjadi sumber pengetahuan yang bisa dimanfaatkan. Nah ini sangat penting untuk memperoleh dukungan dari lembaga semacam LPDP. Baik. Yang itu menurut saya sumber dayanya sangat baik. Dan tinggal kita kuatkan, perkuat dan fokus pada tadi, pada perilaku, pada integritas, pada values. Gitu. Baik, terima kasih. Singkat saja saya ingin kasih kesempatan masing-masing dari Pak Derajat dulu satu kalimat. Kalau kemudian Prabowo jadi presiden, ekonomi Indonesia menjadi seperti apa? Ekonomi Indonesia akan menjadi ekonomi yang menuju Indonesia emas, dan semua program yang disiapkan oleh Prabowo Gibran itu sudah kita siapkan sumber pendanaannya. Ya. Dan kita mungkin yang membedakan kami dengan teman-teman di tim lain adalah kami siap dengan perombakan transformasi secara signifikan di bidang penerimaan negara. Baik, Pak Peter, kalau Ganjar menjadi presiden, ekonomi Indonesia seperti apa? Ekonomi Indonesia akan menjadi ekonomi yang unggul, yang berdikari, yang didasarkan kepada semua sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia. Seperti itu ya. Pak Sudirman, kalau Anies menjadi presiden, ekonomi Indonesia akan seperti apa? Beliau menyebut terus soal kesetaraan, soal keadilan gitu. Jadi kita ini sudah 78 tahun membangun sebagai bangsa merdeka, rasanya cukup punya bekal untuk lebih membuat kemakmuran dirasakan oleh banyak orang. Karena itu waktunya kita mengurangi gap itu dan kita fokus pada 40% terbawah. Baik. Karena 60% itu bisa ngurus diri sendiri. Karena itu tadi kita ingin mendorong keadilan, kita ingin mendorong ekonomi yang lebih merata dan dengan itu kita lebih kuat sebagai bangsa. Baik, kita harap apa yang disampaikan ini benar-benar bisa membawa ekonomi Indonesia untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Sudirman Said, Pak Peter Abdullah, dan Pak Derajat Wibowo. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak Economic Challenges malam ini. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.